Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam program hamil dan strategi-strateginya. Ini saya tulis, lalu apa yang harus saya lakukan nih kalau saya mau memulai atau kami mau memulai program hamil ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan saya rangkumkan. Yang pertama, konsultasikan ke dokter kandungan terdekat bersama pasangan. Tadi kenapa harus bersama pasangan? Karena datang bersama pasangan menyebabkan stresornya berkurang, saling mendukung sehingga sama-sama oke, sama-sama mau, sehingga stresnya akan berkurang. Dengan stresnya berkurang, maka tadi respon obat-obatan, kemudian hormon-hormon promilnya lebih baik, begitu ya. Yang kedua, nah, datangnya di saat menstruasi, hari kedua atau ketiga. Jadi bukan setelah mens atau pas masa subur, tapi datangnya pada saat menstruasi ya, hari kedua atau ketiga. Karena pada kondisi ini maka akan dilakukan screening ada tidaknya problem tadi, yang dari rahim, dari tuba, indung telur, dan lain sebagainya akan screening menggunakan USG transvaginal. Jelas ya, jadi hari kedua atau ketiga saat haid. Yang ketiga, dilakukan pengecekan sperma dengan cara tidak dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 3-5 hari nggak dikeluarkan. Misalnya tanggal 1 dikeluarkan secara mandiri, kemudian tanggal 3 atau tanggal 5 dicek spermanya. Jadi sudah diatur seperti itu pada saat hari kedua. Atau kalau ternyata belum dicek, tapi dia sudah datang hari kedua, nanti biasanya dokter kandungan akan melakukan strategi untuk kapan dicek spermanya. Jelas ya. Jadi sperma juga harus dicek. Jadi kan tadi saya bilang bahwa sperma menyumbang 35-40% kan untuk program hamil, sehingga pastikan spermanya oke. Gitu ya. Selanjutnya, ini yang sederhana dulu ya. Berhubungan di masa subur. Setelah bagus semuanya, nanti dokter akan memberikan obat-obatan, kemudian akan melakukan evaluasi pembesaran telur. Setelah itu berhubungan di masa subur. Itu strategi awalnya. Kemudian setelah itu belum berhasil misalnya gitu ya. Nah, maka dari itu nanti akan dilakukan pengecekan lagi tuh, screening adanya penyakit lain yang menyebabkan gangguan kehamilan. Ada nggak diabetes mellitus? Ada nggak tiroid? Jadi DM bisa dicek menggunakan gula darah puasa, gula darah sewaktu, HbA1c dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tiroid, peningkatan penjar tiroid nggak? Jangan-jangan hipertiroid dan sebagainya itu dicek. Hipertensi ada nggak? Atau APS? Nanti dokter kandungan yang akan melakukan screening ini kalau memang dicurigai ada hal-hal yang terkait dengan penyakit ini. Nah, tapi ini harus dicek ya. Harus dicek semuanya. Kalau belum berhasil biasanya gitu. Tapi kalau di awal mau langsung dicek, ya boleh-boleh saja, itu silakan. Jelas ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, itu semua silakan dipahami bahwa konsultasi ke dokter kandungan bersama pasangan, datang pada saat mens hari kedua ketiga, dilakukan pengecekan sperma 3-5 hari nggak dikeluarkan, kemudian mencoba berhubungan di masa subur. Kalau belum berhasil, dilakukan screening ada penyakit tidak, tadi diabetes, tiroid, hipertensi, APS, dan lain sebagainya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke video macam-macam program hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.